Podcaster, apa kabar hari ini? Ketemu lagi di podcast kita tentunya bersama dengan Desi. Dan hari ini kita mau ngebahas tentang pembayaran PBB tentunya dari Bank Sumut nih. Ada yang baru juga. Tapi sebelumnya, sebelum memasuki ke pembahasan kita kali ini, aku pengen nanya juga. Biasanya nih para sobat podcaster, kalau bayar PBB di mana? Masih pada antri di bank, di teller, masih ada kayaknya ya. Ini pasti bisa dibilang sangat membosankan ngantri-ngantri. Ditambah lagi kondisi kita di tengah kondisi pandemi ini kita harus mengurangi mobilitas. Nah, ada yang lebih mudah, kenapa harus dipersulit nih untuk sobat podcaster? Tapi ingat sekali lagi, kita mau ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan untuk sobat podcaster ya. Ingat 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, menjaga jarak, dan juga mengurangi mobilitas. Nah, untuk pembahasan kita tentang pembayaran PBB dari Bank Sumut, sekarang saya sudah kedatangan tamu tentunya dari Bank Sumut, ada Bapak Rosmidi dari bidang pengembangan produk dana dan jasa. Halo Pak. Halo Mbak. Yang jelas nih, seperti di awal kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan ya Pak ya, ingat 5M-nya. Karena kita Tetap prokes Mbak. Iya, masih di tengah kondisi pandemi ini. Tadi Desi sempat singgung nih Pak tentang yang baru dari Bank Sumut, ini kan terus berinovasi untuk memberikan pelayanan terbaik ya Pak ya. Salah satunya masalah tentang pembayaran PBB. Ini aku sedikit penasaran Pak, ada terobosan seperti apa yang dilakukan Bank Sumut kali ini dalam pembayaran PBB? Baik, Mbak Desi, sebetulnya Bank Sumut ini terus berinovasi ya, nggak berhenti sampai di situ saja. Kita sudah punya banyak layanan, terutama ini layanannya terkait dengan pembayaran secara digital, Mbak. Nah, pembayaran dalam hal ini adalah pajak PBB yang kita bahas. Itu kita sekarang sudah banyak bisa melakukan pembayaran dari channel-channel lain yang sudah kita kembangkan. Selama ini orang capek antri ya, datang ke teller ya, nggak usah lagi. Karena sekarang kita kan apalagi zaman pandemi sekarang, orang nggak perlu datang ke kantor lagi ya, ngantri-ngantri hanya untuk bayar PBB gitu. Nah, sekarang kita sudah berinovasi untuk melakukan pembayaran bisa menggunakan digital ya, layanan digital. Dan hanya menggunakan handphone saja sebetulnya Mbak. Nah, sekarang kita udah kerjasama dengan banyak channel-channel pembayaran seperti e-commerce ya, dan modern channel. E-commerce itu ya sekarang kalau orang sering belanja online ya, sering orang buka lapak ya, terus Tokopedia, Traveloka untuk berpergian gitu ya, beli tiket pesawat. Nah, sambil beli tiket, belanja-belanja ya, teman-teman podcaster bisa melakukan pembayaran tagihan PBB. Nah, di situ ada tersedia menu pembayaran PBB-nya. Nah, ada lagi namanya sekarang kita fintech ya, fintech atau techfin namanya, sama ya, itu techfin dengan fintech, ya seperti Link Aja, GoPay ya, atau Gojek ya, dan juga OVO. Jadi orang sekarang sudah mudah bisa melakukan pembayaran pajak PBB itu menggunakan 3 aplikasi itu, yang fintech tadi. Iya, ditambah lagi ada bank lain juga Mbak. Ya, seperti kayak UOB ya, Bank UOB sudah bergabung dengan kami. Kemudian ada namanya Bank BCA gitu sedang proses uji coba untuk pembayaran bisa bayar PBB. Kemudian ada lagi Bank BTN ya, Bank BTN itu sudah bisa juga bayar loh Mbak. Nah, jadi bukan hanya di Bank Sumut bisa bayar. Selain itu sering orang berbelanja ya ke Indomaret, Alfamaret, Alfamidi sambil berbelanja bayar tagihan juga bisa loh. Bisa. Ya. Jadi sambil berbelanja orang bisa membayar tagihan PBB. Nah, jadi kita memperluas channel pembayaran itu bukan hanya di Bank Sumut saja gitu ya. Bank Sumut sekarang pun sudah bisa bayar menggunakan mobile bankingnya Bank Sumut, Sumut Mobile, dan juga bisa membayar dari teller ya, walaupun harus antri ya. Tapi kami sekarang mengarahkan kalau boleh teman-teman podcaster kalau boleh bayar itu jangan di teller lagi lah, antrinya panjang ya. Kalau bisa dari ATM Bank Sumut, dari Sumut Mobile sudah bisa juga. Gitu. Oke, jadi kayak mobile banking gitu ya Pak? Iya, cukup online lah sistemnya. Harus online Mbak. Kita sekarang udah zamannya online Mbak. Iya benar. Ngantri-ngantri lagi, datang-datang lagi repot ya Pak ya. Ya. Karena kan kita memang di tengah kondisi pandemi ini harus mengurangi mobilitas, menjaga jarak, ngantri takutnya rame nih Pak. Ada risiko benar. Jadi lebih aman lagi pakai sistem online tadi ya Pak. Ini yang diperluas jaringannya kita untuk pembayaran pajaknya Mbak. Pembayaran pajaknya seperti Bang Sumut bilang memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat. Soal kerjasama nih Pak, kerjasama yang dilakukan Bank Sumut dengan channel-channel pembayaran PBB tadi ini seperti apa? Kalau untuk kerjasama kita Mbak, kita memang selain kembangkan sendiri ya melalui delivery channel kami ya, delivery channel itu dia via teller, ATM Bank Sumut, Sumut Mobile ya,
kita juga berinisiatif harus mengembangkan seluas-luasnya, Mbak. Channel pembayaran kita yang seperti kami sebutkan di awal, kita bekerja sama dengan pihak ketiga ya sebagai switching agregator atau payment agregatornya gitu. Nah, jadi selain itu juga kita bisa langsung kerjasama dengan pihak kayak Gojek ya Mbak, kita langsung bisa kerjasama tanpa melalui pihak ketiga gitu ya. Nah, jadi tujuannya agar semua pembayaran termasuk pajak PBB itu bisa dilakukan oleh nasabah kami dan juga yang bukan nasabah kami juga bisa melakukan pembayaran melalui digital banking, Mbak. Nah, digital channel digital lah maksud kami ya, pembayaran digital. Nah, itu maksud kami, Mbak. Oke, ini kan soal pembayaran bekerja sama dengan Gojek ini baru pertama kali dari Bank Sumut dilakukan ya Pak ya? Iya benar, kalau yang direct langsung ya bekerja sama tanpa melalui pihak ketiga, pertama kali memang kita langsung launching waktu itu kerjasama langsung dengan Gojek di wilayah Sumut dan di situ langsung nasabah ataupun bukan nasabah kami bisa langsung menggunakan aplikasi Gojek. Oh yang bukan nasabah juga bisa? Ya boleh Mbak, kalau nasabah kan atau bukan kan boleh menggunakan aplikasi ini ya. Nah nggak mesti harus nasabah Bank Sumut juga gitu ya. Nah dia tinggal menggunakan aplikasi Gojek, dia buka menu, ada di situ menu Go Tagihan, dia tinggal pilih pembayaran PBB, mau bayar PBB yang mana saja, di situ ada tertera nama Pemdanya gitu ya, misalnya Kota Medan ya, bayar PBB Kota Medan. Nah, kemudian dia pilih domisili PBB-nya di mana tadi ya, Kota Medan. Nah, kemudian masukkan NOP. Nah, nomor objek pajak namanya. Tinggal input di situ NOP-nya, ada lebih kurang 21 digit atau berapa digit itu. Nah, kemudian akan muncul informasi tagihnya berapa nih gitu ya. Namanya siapa, pemilik tanah di situ ya. Kan pajak PBB ini kan yang pemilik tanahnya yang harus membayar tagihannya atau pajaknya ya. Nah, akan muncul di situ konfirmasi berapa tagihannya. Kalau ada denda, di situ akan muncul denda. Berikut biaya transaksinya dan langsung bisa melakukan proses bayar. Nah, transaksi selesai. Nah, di situ akan tersimpan secara otomatis transaksi selesai itu bisa diakses kapan saja. Sebagai bukti kita sudah melakukan pembayaran. Oke. Berarti Pak ini bisa di mana aja, mau kita di luar kota yang ada layanan Gojek bisa menggunakan. Di mana ada bisa buka aplikasi Gojek sepanjang di situ kuotanya cukup ya, handphonenya teman-teman podcaster, silahkan pakai aplikasi Gojek sudah bisa. Sudah bisa bayar PBB di mana saja. Di mana saja kapan saja. Oke, ini sudah terlink berarti ya Pak ya. Oke. Oke. Oke, ini apalagi mungkin Bapak bisa jelaskan ke sobat podcaster yang belum kita ketahui tentang pembayaran PBB melalui Bank Sumut ini. Nah, sebetulnya ke depan untuk pembayaran pajak ini bukan hanya PBB, Mbak. Target kami itu untuk pembayaran pajak itu selain PBB kan masih banyak ya untuk kebutuhan pembayaran pajak ini ya, Mbak ya. Apalagi kita kan mendukung Pemda nih ya, Mbak. Pemerintah daerah di Sumatera Utara itu ada 34 termasuk provinsi. Ke depan ini kita akan langsung kembangkan bukan hanya bisa bayar pajak PBB, bisa juga untuk bayar pajak BPHTB, pajak hotel, restoran, hiburan, parkir gitu ya. Nah, penerangan dan sebagainya itu kita akan kembangkan terus sampai nanti teman-teman podcaster bisa langsung bayar di situ langsung menggunakan digital tanpa harus datang lagi ke bank. Nah, itu Mbak. Oke, pajak ini Pak sepeda motor, mobil. Iya, termasuk. Pajak sepeda motor Mbak itu informasi terakhir kami kemarin ya, itu baru selesai untuk melakukan tester uji coba untuk bayar langsung online dari Indomaret, Mbak. Nah, kebetulan pajak PKB itu hanya provinsi yang punya, Mbak. Nah, Kota Medan dan kota lain, kabupaten lain tidak punya pajak PKB. Yang punya itu hanya provinsi. Jadi untuk kebutuhan perluasan channel pembayaran pajak PKB, jadi Bapak Ibu atau saudara-saudara podcaster bisa langsung bayar melalui Indomaret dan satu lagi Alfamaret. Nah, ke depan pun akan kita perluas ya, buka seluas-luasnya, bisa bayar dari e-commerce tadi ya, dari Bukalapak, Tokopedia dan sebagainya yang terkemuka ya, e-commerce terkemuka, dan kemudian juga dari modern channel ya, tadi ya, Alfamaret Indomaret itu kan modern channel namanya, dan juga dari channel-channel lainnya akan kita kembangkan dari bank lain bahkan. Oke, akan dikembangkan terus Mbak. Nih, mumpung Pak Rosmidi ada di podcast kita, mungkin bisa sampaikan kepada nasabah Bank Sumut atau mungkin masyarakat umum yang belum masuk ke menjadi nasabah Bank Sumut nih. Ada yang pengen disampaikan Pak yang menonton podcast kita ini? Teman-teman podcaster, harapan kami simple Mbak ya, Bapak Ibu. Cukup hanya menggunakan layanan Bank Sumut ya, Bapak Ibu sudah bisa dengan mudah melakukan pembayaran tagihan ya, baik khusus pajak daerah ya, dan juga pajak daerah lainnya juga dengan mudahnya, khususnya pajak PBB yang kita bahas hari ini. Jadi cukup hanya melalui aplikasi saja dari handphone, Bapak Ibu sudah bisa melakukan pembayaran. Karena ke depan
bagaimanapun semua sistem pembayaran akan dirangkum atau bisa dilakukan menggunakan handphone ya, smartphone seperti itu. Jadi dengan mudahnya Bapak Ibu bisa melakukan pembayaran menggunakan smartphone. Oke, Bank Sumut dalam genggaman Iya, ya Pak ya. Bank Sumut dalam genggaman. Membantu kita untuk mempermudah urusan apapun, termasuk dalam urusan perbankan gitu ya Pak ya. Jadi gini nih untuk sobat podcaster, kalau mau bayar pajak, terutama pajak PBB yang kita bahas ini Pak ya, ingin bayar pajak dengan tenang, tinggal klik aja aplikasi GoBills-nya ya Pak ya. Kemudian ada ini tersedia di Tokopedia ada, di Bukalapak juga ada, Indomaret, Link, OVO juga. Nanti tinggal ikuti aja langkah-langkahnya yang akan dipandu dari smartphone ya, dari handphone ya. Nanti ikuti langkah-langkahnya langsung selesai deh. Jadi lebih mudah, lebih gampang, lebih cepat. Kita nggak usah antri-antri lagi nih mendengar sobat podcaster ya. Jadi nggak usah antri-antri lagi nih sobat podcaster. Nggak zamannya lagi antri ya Mbak? Yes, nggak zamannya lagi kita antri-antrian. Karena dengan langkah kerjasama dengan channel-channel digital ini dari Bank Sumut ya untuk pembayaran pajak, komitmen Bank Sumut terus berubah melakukan perubahan menjadi Sumut bermartabat. Jadi ikutin aja nih langkah-langkah yang akan diberikan lebih lanjut. Silakan cek websitenya di www.banksumut.co.id. Ayo nih sobat podcaster, segera ya untuk bisa mengikuti inovasi-inovasi baru dari Bank Sumut, termasuk tadi masalah pembayaran PBB sudah sistem online ya Pak ya. Sudah lebih mudah, lebih gampang. Nggak harus datang lagi ke Bank Sumut, nggak harus ngantri-ngantri lagi. Cukup lewat handphone aja atau smartphone, semuanya bisa tertangani. Terima kasih Pak sudah ngobrol bersama kita, sudah jadi tamu kita di podcaster kita hari ini. Dan untuk sobat podcaster, jangan kemana-mana, tunggu inovasi dari Bank Sumut untuk episode selanjutnya. Kita mau bahas apa yang baru dari Bank Sumut, tetap aja dengeri atau tonton podcast kita tentunya. Sampai jumpa untuk periode selanjutnya, sobat podcaster. Dadah!